Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Materi yang akan dipelajari: 1. Wawancara dengan tokoh masyarakat peduli lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, manfaat pentingnya peduli lingkungan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi yang pertama, melakukan wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan materi pelajaran, yaitu tentang peduli lingkungan, seperti nelayan, petani, maupun tokoh masyarakat peduli lingkungan lainnya. Hasil wawancara ditulis dalam bentuk laporan. Berikut langkah-langkah laporan hasil wawancara. Yang ke-1, latar belakang. 2. Maksud dan tujuan. 3. Topik wawancara. 4. Waktu dan tempat kegiatan. 5. Hasil wawancara. Dan yang ke-6, kesimpulan. Dalam materi peduli lingkungan ini terdapat pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat? Jawabannya, pemanfaatan sumber daya alam hayati adalah pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti 1. Sebagai bahan pangan, misalnya padi, jagung, dan lain-lain. 2. Bahan konstruksi bangunan, misalnya kayu jati dan mahoni. 3. Bahan pupuk organik, dan sebagainya. Ibu Intan ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian menanam tumbuhan menggunakan pupuk kompos? Jika kalian sudah menanamnya, tentu perlu dirawat agar tumbuh subur. Tidak hanya tumbuhan yang perlu dirawat loh anak-anak, akan tetapi hewan peliharaan pun perlu kita rawat dengan baik. Berikut adalah ciri-ciri tumbuhan yang terawat. 1. Daun berwarna hijau cerah. Yang kedua, segar. Yang ketiga, tentu tidak ada hama di sekitar tanaman. Berikut adalah ciri-ciri hewan yang terawat, yaitu 1. Bergerak lincah. 2. Tidak bau. Dan yang ketiga, kulit bersih. Contohnya, kucing. Gambar tumbuhan dan hewan tidak terawat. Berikut adalah 2 gambar hewan yang tidak terawat, yaitu rusa dan kuda. Sedangkan gambar berikut ini adalah gambar tumbuhan yang tidak terawat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang menjadi penyebab tumbuhan tidak subur dan hewan menjadi tidak sehat? Penyebabnya, kita tidak peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, termasuk tidak merawat dan menjaganya dengan baik. Nah, apakah kalian tahu cara yang harus dilakukan untuk merawat hewan dan tumbuhan? Berikut adalah cara merawat hewan. Yang pertama, memberi makan. Yang kedua, memberikan kandang yang sesuai. Yang ketiga, mengobati jika sakit. Berikutnya, cara merawat tumbuhan. Yang pertama, memberikan pupuk kompos. Yang kedua, menyiram tanaman secara teratur. Dan yang ketiga, memotong tanaman kering. Anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, pentingnya kita peduli lingkungan
akan memberikan manfaat terhadap lingkungan kita sendiri, seperti lingkungan sekitar menjadi bersih dan sehat karena dirawat dan dilestarikan. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Intan kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.